Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sudut dan garis jajar bagian 2. Garis-garis jajar. Perhatikan gambar ini. Dua buah garis yang terletak pada satu bidang datar dengan jarak yang selalu tetap disebut garis-garis jajar. Dua garis yang sejajar tidak akan berpotongan walaupun diperpanjang. Nah, gambar 1 menunjukkan senam palang sejajar, dan gambar 2 menunjukkan kereta listrik yang posisi relnya sejajar. Selanjutnya, sudut-sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong garis lain. Nah, akan membentuk yang pertama sudut-sudut sehadap. Sudut A1 dan sudut B1 menghadap ke arah yang sama, maka sudut A1 dan sudut B1 disebut sudut-sudut sehadap. Begitupun yang lainnya, seperti sudut A2 dan B2, A3 dan B3, A4 dan B4. Nah, selanjutnya sudut-sudut dalam berseberangan. Perhatikan gambar, sudut A2 dan sudut B4 terletak sebelah menyebelah terhadap garis M dan berada di bagian dalam antara garis K dan L. Sudut seperti ini disebut sudut-sudut dalam berseberangan. Lihat juga gambar yang di bawah ini. Kemudian sudut-sudut luar berseberangan. Perhatikan gambar. Sudut A1 dan sudut B3 terletak sebelah menyebelah terhadap garis M dan berada di bagian luar garis K dan L. Nah, sudut seperti ini disebut sudut luar berseberangan. Nah, untuk sudut-sudut dalam sepihak, sudut A2 dan sudut B1 terletak pada pihak yang sama terhadap garis M dan terletak di bagian dalam antara garis K dan garis L. Selanjutnya, sudut-sudut luar sepihak. Sudut A1 dan sudut B2 terletak pada pihak yang sama terhadap garis M dan di bagian luar antara garis K dan L. Nah, sudut ini disebut sudut luar sepihak. Oke, kamu bisa menguji pemahaman dengan mengerjakan soal latihan 7 nomor 1 pada halaman 92. Nah, kita lanjut. Hubungan besar sudut-sudut pada dua garis jajar. Yang pertama, sudut-sudut sehadap. Sudut-sudut yang sehadap itu sama besarnya. Yang contohnya, diketahui besar sudut DAB sama dengan 75 derajat. Yang ditanyakan sudut CBE dan sudut FDC. Nah, sudut CBE itu sama dengan sudut DAB karena dia sudut sehadap. Jadi jawabannya 75. Selanjutnya, sudut-sudut dalam berseberangan. Sudut-sudut dalam berseberangan itu sama besarnya. Contohnya seperti sudut A2 sama dengan sudut B4. Nah, kemudian sudut luar berseberangan. Sudut-sudut luar berseberangan itu juga sama besarnya. Contohnya sudut A1 itu sama dengan sudut B3. Contohnya, perhatikan gambar. Diketahui sudut A1 sama dengan 110 derajat. Tentukan besar sudut B4. Nah, sudut B4 itu sama dengan sudut A2 karena sudut dalam berseberangan. Jadi, 180 dikurang dengan sudut A1 sama dengan 70. Begitu juga dengan nomor 2. Perhatikan gambar. Diketahui besar sudut D1 sama dengan 112. Ditanya sudut A2 dan sudut D4. Nah, sudut A2 itu sama dengan sudut D4 karena sudut dalam berseberangan. Jadi 180 dikurang dengan sudut D1 sama dengan 68. Begitu juga sudut B4 itu sama dengan sudut A2 karena sudut luar berseberangan. Jadi jawabannya 68 derajat. Kemudian sudut-sudut dalam sepihak. Jumlah besar sudut-sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Contohnya, sudut A2 ditambah dengan sudut B1 sama dengan 180 derajat karena sudut dalam sepihak. Nah, selanjutnya untuk sudut-sudut luar sepihak juga seperti itu. Jumlah besar sudut-sudut luar sepihak adalah 180 derajat. Nah, sekarang kamu bisa menguji pemahaman dengan mengerjakan soal latihan 10 nomor 1 dan 3 pada halaman 98. Dan untuk nilai tambahan, kerjakan juga uji kompetensi bab 7 nomor 7 sampai 11 pada halaman 107. Selamat mengerjakan. Monitoring belajar jarak jauh 2020.